Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 sini akan mempresentasikan SIM pada Koperasi Kredit Sejahtera. Di sini saya Aditya Gunawan yang akan mempresentasikannya. Selanjutnya di sini juga ada anggotanya yaitu Septi Widiani, Vidya Yuni dan Vidya Yunianti. Nah, yang pertama ada Koperasi Kredit Sejahtera atau KKS. Nah, koperasi ini adalah salah satu lembaga keuangan. Nah, koperasi adalah perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Jadi, bisa dibilang adalah koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Nah, koperasi ini sangat berperan bagi anggotanya dan masyarakat umum, khususnya mohon maaf untuk masyarakat ekonomi golongan rendah. Nah, Koperasi Kredit Sejahtera ini atau KKS merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam. Nah, di sini di bawah bisa dilihat ya, maaf, sini ada simpanan dari anggota, ada bunga pinjaman dan pinjaman untuk anggota. Ini di mana jikalau kita memiliki simpanan di koperasi, kita akan mendapatkan bunga pinjaman yang berasal dari pinjaman untuk anggota. Jadi jikalau kita pinjam di koperasi, maka kita akan dikenakan bunga, yang dimana bunga pinjaman ini disalurkan untuk orang atau anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Nah, pertumbuhan koperasi di Indonesia ini dari tahun ke tahun, daya tarik masyarakat terhadap koperasi itu semakin meningkat seiring dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang meningkat pula, sehingga banyak nih yang tertarik dengan koperasi kredit. Hal tersebut mendorong bertambahnya jumlah koperasi yang aktif di Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat jumlah koperasi yang aktif di Indonesia tuh tiap tahunnya meningkat. Bisa dilihat meningkat. Nah, seperti pada Koperasi Kredit Sejahtera ini, jumlah anggota yang terdaftar selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu adanya rencana strategi baru yang diterapkan sehingga si koperasi ini dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi serta proses pemberian kreditnya itu bisa menjadi lebih produktif dan lebih efisiensi. Nah, di sini ada kondisi sekarang dan goals-nya. Nah, di mana kondisi sekarang ini pengambilan keputusan itu masih dilakukan secara manual. Terus juga terdapat beberapa komplain dari anggota karena pengajuan proses kredit itu lamban. Nah, itu dikarenakan masih menggunakan sistem yang manual itu tadi. Nah, terus juga belum adanya sistem database yang membuat pengajuan kredit juga lambat. Terus juga banyak kredit macet. Nah, dengan kondisi sekarang ini diharapkan dengan adanya software penunjang pengambilan kredit ini, maka akan dicapai sebuah goals atau suatu tujuan lah. Goalsnya ini adalah yang mempermudah jalannya pengambilan keputusan kredit dalam Koperasi Kredit Sejahtera ini. Nah, selanjutnya ada gap analisis. Di sini menggambarkan mengenai kesenjangan antara anggota dengan si koperasinya ini gitu. Nah, di KKS terdapat jumlah anggota yang banyak, terus juga SDM-nya kurang memadai, terus sistemnya juga masih manual. Nah, selain itu di sisi lainnya, itu anggota juga memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya si anggota tersebut. Nah, gitu. Terus juga anggotanya banyak yang terkena PHK. Sehingga dengan adanya dua kondisi ini terdapat gap komunikasi. Nah, gap komunikasinya itu adalah kredit macet, persyaratan kredit yang kurang memadai, terus juga sistem yang kurang, sehingga perlu adanya problem solving, yaitu dengan dibangunnya software penunjang pengambilan kredit ini. Nah, software ini diharapkan itu tadi bisa menjadi problem solving dalam gap komunikasi ini gitu. Nah, terus ada rancangan bangunnya. Untuk mengembangkan koperasi ini, rencana yang akan dibangun adalah dengan penggunaan software yang dimana softwarenya ini akan dirancang menggunakan Microsoft Visual Basic. Nah, software ini berbasis Microsoft Windows sehingga softwarenya ini user friendly gitu. Nah, kemudian dengan
Kemudian dalam perancangannya juga disesuaikan dengan kebutuhannya, yaitu untuk mempermudah dan mengefisiensikan pengambilan keputusan pemberian kredit. Nah, terus juga persyaratan dalam pemberian kredit akan dijadikan sebagai kriteria. Nah, nanti kriteria-kriteria ini akan ada nilainya gitu. Nah, masing-masing kriteria juga mempunyai bobot yang berbeda. Nah, jika udah semua diisi nanti kriterianya, maka akan dihasilkan jumlah bobotnya itu berapa, lalu jumlah bobotnya ini dibandingkan dengan range besarnya pinjaman yang akan diajukan. Di sini juga contoh kriterianya ya, misalkan di sini usia keanggotaan, jika anggota baru maka akan mendapatkan nilai 2, jika penghasilannya 500 sampai 1 juta 1, kalau jumlah pinjamannya 1 juta maka akan mendapatkan nilai 50. Nah, nanti nilai bobotnya itu dijumlah, lalu akan didapatkan hasil bahwa pinjamannya diterima atau tidak. Terus ada roadmap operatif. Roadmap operatif ini menggambarkan mengenai alur dari operasional untuk menjalankan strategi yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun, terdapat kendala. Nah, kendalanya itu adalah proses pengambilan keputusan kredit yang lamban, terus juga adanya kredit macet, sehingga dengan adanya kendala ini diperlukan software, SDM, tata kelola, dan kebijakan baru untuk mengatasinya gitu lah, sehingga dalam proses pengambilan keputusan pengajuan kredit dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat gitu. Sini ada langkah teknisnya, ini ada from login, ada di sini ada from login, ada menu utama, ada master kriteria, ini berisi kriteria tadi, ada usia keanggotaan, pekerjaan, terus jumlah anggota keluarga, penghasilan per bulan. Terus ini ada data anggota, jadi misalkan ada anggota baru itu bisa ditambahkan, tinggal diisi nama anggota, nomor keanggotaannya berapa, tempat lahir, agama, terus ada alamat juga. Terus ini ada penilaian. Di sini nanti di sini penilaiannya sesuai, atau penilaian ini kayak kriteria itu tadi. Jadi diisi sesuai dengan keadaan anggotanya. Misalkan anggotanya ini status tempat tinggalnya seperti apa, pekerjaannya apa, KTP-nya ada apa tidak, jumlah anggota keluarganya berapa, penghasilan per bulannya berapa, terus saldo simpanannya di koperasi ini berapa. Nah, nanti jika nanti kriterianya ini sudah diisi, nanti akan dihitung dan akan mendapatkan total skor. Jadi total skornya itu berapa? Misalkan ada 83 di sini. Terus juga nanti akan keluar nih hasilnya bahwa kreditnya ini akan diterima atau ditolak gitu oleh koperasi ini. Nah, di sini juga nanti akan laporan hasil penilaiannya seperti apa. Nanti akan ada laporan hasilnya gitu loh. Jikalau nanti sudah dinilai tadi yang ini. Itu tadi langkah-langkah teknisnya, terus langkah-langkah non teknisnya dengan melakukan simulasi cara kerja software kepada karyawan. Jadi ini penting banget ya supaya karyawan tuh bisa menggunakan, atau ya seenggaknya bisa menggunakan software ini dengan lebih produktif, lebih baik, dengan efisien gitu loh. Terus juga membuat kebijakan mengenai pengajuan kredit, terus juga membuat kriteria persyaratan pengajuan kredit, terus juga mengevaluasi susunan anggota organisasi. Nah gitu, kurang lebih sepertinya cukup ya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jikalau ada salah perkataan atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.